Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai sahabat-sahabat pengurus Majelis Taklim Mafaza, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin sebagian besar ibu-ibu tadi aktivitasnya adalah mengambil rapot anak-anak. Masya Allah. Anak-anak kita dalam 1 tahun setidaknya menerima rapot selama 2 kali. Sedangkan kita nerima rapotnya itu besok, insya Allah di hari kiamat. Dan di Masjid Jami kita pelajari, kalau tadi kita menerima raport dengan kedua tangan, mungkin dengan sesekali tersenyum atau bercanda. Hanya ada 3 pilihan cara kita besok menerima raport di akhirat yang Allah sampaikan melalui firman-Nya. Yang pertama adalah orang yang akan menerima rapot dengan tangan kanan. Yang kedua adalah orang yang akan menerima rapot dengan tangan kiri. Dan ternyata ada cara yang ketiga. Ketika kita mempelajari tafsir juz amma, ada orang yang akan menerima rapotnya dengan tangan di belakang. Masya Allah. Maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini membuat kita semuanya kelak diizinkan Allah untuk menerima rapot dengan tangan kanan. Dicatat semua kebaikan hari ini. Dan ibunda, di antara nasihat para ulama adalah kalau kita mau tidur, kita itu ngitung. Hari ini saya badinya apa? Dan hari ini saya tunanya apa? Badinya misalnya nolong orang, bersedekah, membantu orang, berbuat baik, mencari ilmu, membantu orang menyiapkan sesuatu. Lalu tunanya apa? Menggunjing, merendahkan, mengomentari orang lain. Maka barang siapa yang sebelum tidurnya dia melakukan muhasabah, semoga esok bangun kita menjadi pribadi yang lebih baik, Ibu-ibu. Maka ya Allah, semoga akan yang kita pelajari siang hari ini menjadi ilmu yang akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan membuat akhirat kita menjadi nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali kita sampaikan, di antara 2 langkah yang dicintai oleh Allah adalah langkah menuju ke medan jihad. Dan langkah yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah langkah kaki yang kita langkahkan untuk berbuat kebaikan. Maka insya Allah langkah kita siang hari ini adalah langkah yang baik. Di antara banyak orang yang siang ini sudah mulai euforia merencanakan apa Bu? Liburan. Alhamdulillah kaki kita masih dilangkahkan Allah ke majelis ini. Sekali lagi semoga ini menjadi wasilah untuk kita kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih pada jilid yang ketiga, mempelajari tentang bagaimana Rasulullah menyelesaikan apabila di dalam rumah tangganya terjadi suatu masalah. Yang pertama kita mengingat dengan apa Bu? Disenyumin saja. Yang kedua, dibiarkan untuk sementara waktu supaya menep, supaya tenang, baru setelah itu kita bicara dan mengambil keputusan. Yang ketiga, dengan berdialog, ngobrol. Yang ketiga cara Rasulullah adalah banyak ngobrol, berdialog, bermusyawarah. Kemudian yang keempat, memberi nasihat dan pengajaran. Yang kelima,
memberi teguran, dan yang keenam terakhir kita pelajari kemarin dengan cara merenungkan, mempertimbangkan, dan mencari bukti sebelum menetapkan hukum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana terjadinya satu peristiwa tertuduhnya istri baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah dituduh telah melakukan zina. Pertanyaan pertama, siapa laki-laki yang menangi? Napa menangi, Bu? Mendapati bahwa Aisyah itu tertinggal dari rombongannya. Masih ingat namanya? Safwan bin Mu'attal. Jadi di peristiwa hadisul ifki ini ada nama-nama yang harus kita pegang supaya kita selalu ingat ceritanya. Satu, sosok inti, pemain inti dari kejadian ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau tertinggal, gegara beliau kemudian pergi ke belakang, ketika kembali ke tenda ternyata kalungnya jatuh, lalu beliau kembali lagi ke tempat beliau buang air, kemudian ketika kembali ke tempat semula ternyata pasukan baginda Muhammad SAW telah pergi. Lalu Aisyah ini ditemukan oleh sahabat Nabi, seorang laki-laki yang bernama Safwan bin Mu'attal. Inilah laki-laki yang mengantarkan Aisyah sampai kemudian di Madinah tanpa apa kemarin, Bu? Tanpa berkata-kata sedikit pun, walaupun satu patah kata. Tidak ada ucapan apapun. Begitu mendapati Bunda Aisyah tertinggal, beliau mengantarkan Bunda Aisyah sampai Madinah tanpa ngobrol dan tanpa ucapan sekalipun. Nah, maka singkat cerita, hadisnya dilanjutkan, kita lanjutkan hari ini. Sebulan sejak kedatanganku, kata Aisyah, setelah kondur dari peristiwa itu, Aisyah jatuh sakit di rumah. Sehingga Aisyah tidak menyadari bahwa di luar rumah beliau itu semua orang membicarakan siapa? Nah, pertanyaan kedua, siapa orang yang paling getol menyebarkan peristiwa dan fitnah ini? Adalah seorang laki-laki bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. 3 nama sudah kita pegang. 1, Aisyah yang menolong, Safwan yang menyebarkan gosip. Jadi selalu kehidupan kita itu terulang peristiwanya, Bu. Ada yang menjadi tokoh inti, ada yang menjadi penolong, ada yang menjadi tukang menyebarkan gosip, fitnah. Dan itulah laki-laki yang bernama Abdullah Ubay bin Salul. Masya Allah. Kemudian Aisyah berkata apa? Nabi sendiri menyembunyikan itu dariku. Bayangkan, kalau suami kita mungkin udah nggak bisa, Bu. Tapi Rasulullah sebelum meminta pertimbangan seperti nomor yang sedang kita pelajari, beliau sama sekali tidak menceritakan apa yang terjadi di luar kepada Aisyah. Dan Aisyah karena sakit tidak tahu kalau di luar semua orang sedang membicarakannya. Bila hendak sampai kepadaku, kata Aisyah, berita ini selalu terhenti di baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Bu, ini suami mageri istrinya dari informasi yang sedang mengfitnahnya. Kira-kira kalau suami sekarang istrinya tertuduh zina, istrinya langsung diapakan, Bu? Wah, langsung beli, Bu. Paling tidak langsung diserang, Bu. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Maka wahai para laki-laki, wahai perempuan, belajarlah metode ini. Supaya kita ketika menghadapi peristiwa tidak langsung mengambil keputusan. Bahkan Rasulullah jaga nih supaya Aisyah tidak mendengar gosip tadi. Selalu berita itu terhenti kepada Nabi, kata Aisyah, dan kedua orang tuaku. Sedangkan mereka berdua, baik Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Muhammad SAW, tidak pernah menyampaikannya kepadaku.
Biasanya di keluarga kita ada itu informasi yang tidak disampaikan. Napa, Bu? Umpami kita tervonis, naudzubillah, sakit. Biasanya keluarga napa? Tidak diberitahu. Orang mang diwenehi ngerti kae lara apa? Omong bae lara biasa engko diobati. Padahal keluarga besar sudah tahu bahwa beliau terkena penyakit, tapi terhadap perkara yang lain kita bisa main to the point. Masih lanjut kata Aisyah. Dalam sakitku ini, karena Rasulullah ragu terhadapku, aku tak lagi merasakan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu tiba-tiba sakit, tiba-tiba suami sikapnya nawa bu, dingin, anyep bu, berubah. Ini Aisyah berkata, aku tak lagi merasakan kelembutan Rasulullah. Padahal di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana cara Rasulullah bersikap dengan Aisyah. Dagunya Aisyah taruh mana? Bahunya Rasulullah. Pipinya Aisyah nempel mana? Ketika Rasulullah bertanya, Aisyah nontonnya udah, Aisyah bilang iya atau nanti gitu bu. Betapa hangatnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemarin Aisyah mulutnya diapakan? Dibekap sambil hidungnya dicubit. Betapa hangatnya kehidupan beliau. Tiba-tiba itu semuanya hilang. Kata Aisyah, aku tak lagi merasakan kehangatan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau terganggu dengan berita yang beredar di mana. Jadi ini hadis yang sangat panjang dan ini yang bercerita Aisyah sendiri. Rasulullah hanya bertanya kalau bertemu denganku, bagaimana keadaanmu? Beliau tetap menyembunyikan beredarnya berita bohong itu sampai aku benar-benar tidak tahu. Ibu nggak ditanya suami, nggak dipegang, nggak dijai guyu, nggak dijai ngobrol. Suami cuma nanya, gimana bu? Apik, wes lebare ora ono omongan apa-apa. Kira-kira gimana bu? Ya Allah. Dinengke. Maka apa kata Aisyah? Ketika tubuhku merasa lebih baik, ini babak baru dalam kisah ini. Walaupun aku belum pulih sepenuhnya, aku keluar untuk menuju WC. Karena kata Aisyah, waktu itu orang Arab belum umum punya WC di dalam rumah. Maka beliau kalau pergi ke WC harus pergi ke tempat pembuangan air. Kasus kita dulu kecil. Langka tiang kagungan kamar mandi teng ontene kali umum. Lurus bu? Tenggen kula niku telahane jenenge kolah bu. Karena pesusi nang kolah, maka kita akan bertemu banyak orang di situ ngasai, ngumbai. Bu. Baru tahun 90-an ke sini, Bu, sampai tahun 2000-an lah. Orang sudah umum yang namanya kamar mandi itu ada di mana, Bu? Apa kata Aisyah? Ini tokoh yang selanjutnya yang harus kita pegang namanya. Aku keluar ditemani Ummu Mistah. Siapa Ibu? Nah, karena lokasi paling dekat dengan pemukiman. Kami kaum wanita tidak ke sana di malam hari. Karena WC waktu itu belum. Nah, maka beliau tidak berani pergi ke tempat sendiri kecuali ditemani oleh seseorang. Dan beliau minta ditemani seorang perempuan bernama Ummu Mistah. Ummu Mistah adalah putri dari pasangan Abu Rum ibnu Muttalib bin Abdul Manaf dan Sakhar bin Amir. Salah satu bibinya Abu Bakar. Nah, Ummu Mistah dan seterusnya sejarahnya dibaca panjang. Dan pertemuanku dengan Ummu Mistah adalah waktu kami berpapasan di depan rumahku usai kami buang hajat. Di atas ada redaksi Aisyah ke WC-nya minta ditemani. Tapi di bawah ada matan yang lain yang mengatakan bertemunya Aisyah dengan Ummu Mistah itu setelah Aisyah buang hajat. Nah, tiba-tiba Ummu Mistah berkata dengan nada prihatin, celakalah Mistah. Siapa yang namanya Mistah? Tadi namanya siapa? Ummu Mistah. Celakalah Mistah. Berarti Mistah itu siapa? Ya anaknya. Jangan bengong-bengong bu. Tadi yang bilang celakalah Mistah. Namanya siapa? Ummu Mistah. Berarti Mistah siapa? Ya anaknya. Wong yang ngomong celakalah Mistah. Lalu aku berkata, buruk benar kata-katamu, kata Aisyah. Mosok mencela anaknya
sendiri. Dan Mistah itu adalah salah seorang pejuang di perang Badar. Tapi apa kata ibunya yang bernama? Nah, sudah mulai connect ini. Anaknya namanya? Yang menyebarkan paling getol namanya? Abdullah Ubay bin Salul. Yang menemukan ketinggalan namanya? Safwan bin Mu'attal. Siapa yang nemenin ke WC? Anaknya namanya? Nah, Ibu Ummu Mistah berkata, dia itu dungu. Dia ngatain putranya sendiri. Tidaklah kau dengar wahai Aisyah apa yang disebarkan oleh Mistah. Berarti Mistah tokoh yang keberapa yang harus kita tulis namanya, Bu? Baik. Aku balik bertanya, apa yang disebarkan Mistah? Jadi Aisyah benar-benar nggak tahu, Bu. Lalu Ummu Mistah berkata, berita bohong yang sedang terjadi dan dibicarakan orang seantero Madinah tentang Aisyah. Maka setelah aku mendengarkan kisah itu, tadi sakitnya sudah pulih atau belum? Sudah agak mendingan meskipun belum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bertambah parahlah sakitku. Sinten sing mboten kaget, Bu? Idaen cara wong ngono sapa? Tiba, ya Allah, dekeke agi domong na wong se Wonosobo. Dan ternyata yang menyebarkan berita kebohongan yang kedua adalah laki-laki, anaknya Ummu Mistah. Namanya siapa? Tadi Ummu Mistah bibiknya siapa? Bibiknya Abu Bakar. Dan Mistah ini adalah anak laki-laki yang biaya hidupnya, rumahnya, tempat tinggalnya, makannya, semuanya yang membiayai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika putrinya, berarti kan sedulure, terkena fitnah, justru yang menyebarkan siapa? Kira-kira kalau ibu jadi Abu Bakar, orang ini diapain? Kira-kira kalau ibu tahu, kalau ibu jadi Aisyah, Mistah diapakan, Bu? Ibunya diapakan tadi yang nemenin ke WC, Bu? Anakmu itu dan seterusnya, Bu. Masya Allah. Maka bertambahlah para sakit yang menimpaku, kata Aisyah. Kemudian dilanjutkan ceritanya. Ketika Ummu Mistah menyampaikan apa yang sedang terjadi, aku ingin berlari dan menceburkan diriku ke dalam sumur. Saya sudah baca berulang-ulang kisah ini, Bu. Dan saya tidak bisa, ya Allah, kayak apa rasanya Aisyah? Istri seorang Nabi dituduh berzina. Ya kalau sekarang mungkin Ridwan Kamil yang kemudian diceritakan gitu nggak, Bu? Bahwa beliau ada hubungan dengan seorang perempuan yang bernama, kayak apa perasaannya beliau? Di tengah-tengah istri, siapa namanya istrinya Ridwan Kamil? Atalia yang begitu lembut, cantik, terkenal baik, seperti apa tertekannya ibunda. Maka beliau mengatakan sendiri dengan riwayat yang beliau riwayatkan, aku ingin memasukkan diriku ke dalam sumur. Kemudian dikatakan lagi, ya Allah, setelah aku sampai di rumah, Rasulullah kembali menjengukku dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Titik. Tanyanya cuma seperti itu, Bu. Lalu aku menjawab, apa jawaban Aisyah, Bu? Tidak menjawab apapun kecuali satu kalimat, bolehkah aku pulang ke rumah orang tuaku? Ya Allah. Bolehkah aku pergi ke rumah orang tuaku? Kemudian beliau berkata, Aisyah, kepergianku ke rumah orang tuaku ini hanya untuk memastikan kebenaran rumor itu kepada mereka berdua. Ketika ibu punya masalah dengan pasangan, nggak tahu harus nangis, harus ngomong ke siapa, kemudian hanya bilang ke suami, boleh nggak kalau aku pulang dulu ke rumah, gitu, Bu. Ya Allah. Setelah Rasulullah mengizinkan dan diizinkan, Bu. Mungkin kan kalau kita pengen diboti, Bu, ora sahlah neng omah, wae. Ternyata Rasulullah apa, Bu? Atau misalnya ibu-ibu ngutung, wes lah, nek papa mencan ora gelem nyong balekna bae. Ternyata suaminya jawab apa, Bu? Ya, tak balik kena gitu, Bu. Padahal kan ibu inginnya diapakan jawabannya? Ojo kaya ngono lah, Bu, ayo dirembuk sing. Ternyata suaminya menjawab apa?
Ya, mayo tak balekna, nek ora ngerti dalane sisan tak jujukna, Bu. Ternyata Rasulullah mengizinkan. Dan setelah Rasulullah mengizinkan, kata Aisyah, aku menemui keluargaku. Sesampainya di sana aku bertanya kepada ibu, Bu, apa yang sedang digunjingkan orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tabahkanlah hatimu. Hal ini sangat mungkin terjadi padamu. Demi Allah, kata ibunya, hanya sedikit wanita yang bisa bersih beritanya di hadapan seorang laki-laki yang mencintainya jika dirinya dimadu dengan wanita lain. Tentu istri-istri yang lain akan ibunya memberikan kemakluman, Aisyah sing sabar. Perempuan yang posisinya kayak kamu, istri tunggal atau bersama-sama dengan yang lain, Bu? Tidak mungkin bebas dari permasalahan untuk digunjing orang lain. Maka sudahlah, tabahkan hatimu. Apa ketika ditanya ibu? Langsung pergi ke rumah baginda Muhammad, langsung bilang apa, Bu? Kok Bu? Kenapa tidak membela? Dan seterusnya dan seterusnya. Belajar menjadi ibu yang baik. Dan kalau posisi ini kita belajar menjadi mertua, jadilah mertua yang baik. Gak langsung ke Nabi, tidak langsung juga menyalahkan putrinya. Lalu aku berkata, subhanallah, apakah orang-orang menggunjingkan masalah itu? Malam itu aku menangis sampai pagi tidak berhenti, kata Aisyah, Bu. Mripate kados napa, Bu? Ya Allah, Allahu Akbar. Masih dilanjutkan. Tadi cerita dengan ibunya. Sedangkan tambahan dari riwayat lain, lalu aku berkata kepada orang tuaku, wahai ayah bunda, wahai Abu Bakar, istrinya, wahai bapak dan ibuku, apakah kalian berdua mengkhawatirkanku? Kalau kalian berdua sayang kepadaku, mengapa tidak pernah memberitahukan masalah ini kepadaku? Ya Allah, Allahu Akbar. Ketika mengetahui berita tersebut, aku menangis. Malam itu aku tak mampu memejamkan mata. Sampai tangisanku didengar oleh Abu Bakar yang sedang membaca Al-Quran di atas. Abu Bakar bertanya kepada ibuku, ada apa dengan Aisyah? Ibu menjawab, dia sekarang sudah mendengar berita itu lalu menangis. Kemudian aku berkata, Abu Bakar berkata, aku bersumpah demi Allah, sungguh tidak ada pilihan bagimu Aisyah kecuali kamu harus kembali ke rumah Nabi. Bayangkan, Bu. Tadi pamit Nabi mau pulang kemana? Ke rumah orang tua. Diizinkan enggak sama Nabi? Diizinkan. Sudah tanya sama ibunya, nangis. Ketika bapaknya tahu anaknya nangis, sama bapaknya disuruh kembali kemana? Ke rumah suaminya. Inilah mertua yang baik. Ya, Bu. Jadi bukan ketika anaknya pulang ke rumahnya diapakan? Dilindungi. Karena mertuanya tahu siapa suami dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka bukan dipeluk. Ini ayo, ya Allah. Ustaz ahli dereng nate ngertos rasane dadi mertua. Lah nggih jelas dereng wong anake kula sing paling gede kelas 1 SMP, Bu. Tapi saya tahu ilmunya. Maksudnya apa? Ilmu teori yang harus saya sampaikan kepada ibu-ibu yang sampun punya menantu. Kalau anaknya tiba-tiba ke rumah pulang mengatakan keburukan yang ada di sana sini, bukan untuk dirangkul. Tapi katakan sebagaimana Abu Bakar, tidak ada pilihan. Mungkin bagi Wonosobo, deki ora kena nginep nang kene. Kudu, ibu kalau jadi Aisyah mau kemana, Bu? Di rumah orang tuanya disuruh apa? Kembali ke rumah. Ketika pamit sama suaminya diapakan? Diiyakan. Tidak ada pilihan, kata Abu Bakar, kecuali engkau kembali ke rumahmu. Maka lihat Aisyah. Aku pun kembali ke rumahku, ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Wahyu belum juga turun dalam waktu lama. Lalu Nabi mengundang. Tadi Mistah yang menyebarkan. Lalu setelah itu kan kita judulnya Nabi mencari bukti. Lalu apa? Mempertimbangkan. Kemudian Nabi memanggil 2 orang laki-laki. Siapa yang dipanggil?
Laki-laki pertama yang dipanggil adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Bu. Nah, itu kenapa Ibu saya minta mencatat nama-nama kunci supaya kita kelingan ceritanya begini. Yang kedua adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa Ibu? Ini bukti Rasulullah ketika mau memutuskan segala sesuatu berdialog nyuwun masukan dari orang lain. Yang dipanggil pertama siapa Bu? Orang istimewa apa orang biasa? Yang kedua Usamah bin Zaid, orang istimewa atau orang biasa? Ustazah, saya juga sudah minta pertimbangan. Iya, tapi siapa yang panjenengan mintai pertimbangan? Sebab ada orang kalau dicurhati seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, alah mbak wong lanang kang kono kadi buati tinggal lunga bae jenengan luru wong lanang kang kono igen oleh akeh. Tapi ada orang yang ketika dicurhati, tunggu dulu, sabar dulu, masalahnya apa? Jadi Bu, Rasulullah meminta pertimbangan kepada orang yang ngawur atau orang yang istimewa. Maka ini pelajaran untuk kita. Kita punya masalah, mau minta masukan siapa? Bukan orang yang sembarangan, nyong tulungi tah, nyong pendapatin jenengan kayak ngapa tah. Tapi yang kita mintai pendapat itu adalah orang yang punya ilmu yang kira-kira bisa menjadi solusi dari permasalahan kita. Lihat bagaimana Usamah pendapatmu dengan kejadian ini. Maka Usamah menjawab sepanjang pengetahuannya. Sepanjang pengetahuan siapa? Usamah. Keluarga Nabi adalah keluarga yang baik dan kasih sayangnya besar. Lalu beliau berkata, Aisyah dari keluarga Abu Bakar dan aku tidak melihat pada diri keluarga Abu Bakar kecuali kebaikan. Pertanyaan kami, Usamah jadi es atau jadi kompor? Ya, sekarang ibu kalau dicurhati jadi kompor apa jadi es? Rata-rata jadi apa? Jadi kompor. Maka lihatlah kisah ini, Masya Allah, pelajaran bagi siapa kita curhat, siapa yang kita mintai pertimbangan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, keluargamu adalah keluarga yang baik-baik. Istrimu yang jumlahnya sekian semuanya baik. Dan wahai Rasulullah, Aisyah adalah putrinya Abu Bakar. Dan aku, kata Usamah bin Zaid, tidak melihat dari Abu Bakar kecuali. Berarti beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin Aisyah melakukan perkara seperti itu. Jadi es atau jadi kompor Bu? Ya, besok lagi kalau kita dicurhatin mau jadi es atau jadi kompor? Wala mbak wong lanang kang kono kadiboti lunga bae Bu. Jenengan menawa nek luru kang kono ya igen oleh liyane sing luwih ganteng, sing luwih sugih, sing luwih apa-apa Bu. Niku jenenge dicurhati malah jadi kompor. Sekarang bagaimana Ali? Ini hati-hati. Nanti Ibu bisa jawab kompor gitu Bu. Karena Ali menjawab, ini riwayatnya Aisyah sendiri Bu. Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah, sungguh Allah tidak akan mengabaikan Anda. Masih banyak wanita selain Aisyah. Ayo, coba kalau pengajiannya saya tutup di sini. Kalau saya bertanya, Ali jadi kompor atau jadi es, Bu? Ini Bu. Masih banyak wanita selain Aisyah. Kalau Anda bertanya kepada budak perempuan, niscaya Anda akan melihat kebenaran pendapatku ini. Nah, itulah pentingnya setiap hadis, setiap peristiwa kita itu bacanya komanya aja diperhatikan Bu. Tadi Ali berkata, Rasulullah banyak perempuan selain itu. Kalau kita berhenti di situ, itu bahaya sekali Bu. Tapi ternyata ada terusannya. Dan ini yang meriwayatkan hadis ini siapa? Nah kalau Aisyah marah sama Ali, ini perlu diriwayatkan apa enggak Bu?
Ini Aisyah yang merawatkan. Tapi lalu beliau berkata, ya Rasulullah, cara wono sapa niki, nek dereng mantep, tanyakan ucapanku ini pada seorang wanita yang dia adalah seorang budak. Inilah kunci selanjutnya pada peristiwa hadisul ifki adalah seorang budak bernama Bariroh. Siapa ibu? Nah, nanti di akhir pengajian ditanya nama-namanya. Siapa namanya? Siapa yang mengusulkan Nabi untuk bertanya kepada Bariroh? Siapa yang menjadi pendingin saat Rasulullah meminta pertimbangan? Malah pertambangan dah. Karena kebanyakan macam berita ini Bu, jadi pertambangan. Lalu Rasulullah berkata, betul, menanyakan kepada seorang perempuan yang bernama Bariroh. Apa yang dikatakan perempuan itu Bu? Demi Allah, kata Bariroh, aku tidak melihat pada diri Aisyah keburukan sedikit pun, kecuali dia pernah lalai, kata Bariroh, dari tugas menjaga adonan roti sehingga Aisyah waktu itu tertidur. Gara-gara Aisyah tertidur, seekor kambing datang lalu memakan adonan roti itu. Itulah jawaban seorang wanita bernama Bariroh. Saya nggak melihat Aisyah punya keburukan. Kecuali Aisyah pernah ketiduran dan adonan rotinya dimakan apa Bu? Ibu bisa enggak? Ya Allah, kita bisa enggak? Ini ada dua sisi. Bisa enggak kita jadi pribadi yang ketika orang ditanya, jenengan kenal Mbak Kai? Sengertine nyong kakae wong? Saya kemarin diceritakan oleh seorang perempuan. Saya tidak sebut namanya tapi ini cerita nyata. Ada tetangga dari seorang perempuan Ibu. Dijak takziah di rumah itu enggak mau. Dijak muyen ke rumah itu enggak mau. Pokoknya kalau rumah itu punya hajat apapun, tetangga kenapa Bu? Enggak mau. Kenapa? Lalu tetangganya berkata, lah bukai mono mengkene. Tidak dengan perempuan ini. Lalu perempuan ini kemudian bertakziah Bu. Lalu perempuan ini kemudian silaturahmi Bu. Ibu tahu apa kata perempuan ini? Demi Allah, selama saya kenal dengan orang yang punya rumah ini, saya tidak melihat atau belum melihat keburukan beliau seperti yang diucapkan apa Bu? Orang-orang. Ini PR buat kita. Bagaimana kalau orang lain bertanya tentang kita, orang lain berkata, ya lumrahe menungsa duwe salah. Neng sengertine inyong kae wong. Bisa enggak? Bukan ketika orang lain meminta pendapat ketika ya kesi nun sewu ya. Nyong ora niat ngelek-elek, ya nyong temenan ke nyong ora niat ngelek-elek kenapa? Nyong ya ora niat ngelendengi, tapi ke ya Allah nyong jaluk ngapura mbak, ya Allah pikir ya nyong ke ora niat ngelek-elek gitu. Tapi sengertine nyong kayak kene ngapura mbak ya mbak, yakinnya orang maksud ngelek-elek tapi pikir ya mbak gitu. Masya Allah, kira-kira ya Allah Bu, Ustazah Eva kan persis teman gitu. Kan gitu Bu. Kita itu kalau ditanya orang, alhamdulillah nek kabeh wong yang duwe elek ning sengertine nyong kae wong. Atau kita dikabarkan orang seperti orang yang ditanya kedua, nyong aslinya orang pan ngomong neng wong jenengan takon ya. Ya aslinya rahasia. Ya pokoknya jenengan temenan ya mbak, kayak aslinya rahasia. Orang anak wong ngerti neng, ya pergilah pokoknya nyong. Yes pokoknya gitu. Masya Allah. Ini pelajaran yang luar biasa Bu. Kata Bariroh, tidak ada keburukan kecuali Aisyah pernah tertidur dan adonan rotinya dimakan oleh kambing. Pertanyaannya, dari sekian orang yang ditemui Rasulullah, adakah yang memberi kabar negatif terhadap Aisyah? Bahkan ibunya Mistah, Bariroh, tidak ada yang memberikan berita negatif.
Kemudian Nabi SAW berdiri dan menjelaskan bahwa tidaklah salah bila beliau menjatuhkan hukuman kepada Abdullah Ubay bin Salul. Nah, nanti di sini dikisahkan bagaimana Rasulullah kemudian menerima wahyu. Tadi Ali berkata demikian. Demi Allah, ini masih kata Barirah. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali dia lebih baik daripada emas. Ya Allah. Kalau Aisyah berbuat seperti yang dituduhkan orang-orang, tentu Allah akan memberitahukannya kepadamu. Tentang jawaban budak perempuan itu, Aisyah berkata, sungguh banyak orang yang terkagum-kagum dengan jawaban budak Habasyah ini. Nah, sekarang saya ceritakan bagaimana kemudian Rasulullah bercerita, ini tidak saya bacakan, nanti ketika turun wahyu. Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, bertanya dengan sahabat yang lain, sampai sahabat yang lain, pokoknya nek onten sing gosip meleh tentang Aisyah, lehernya akan diapakan, Bu? Akan kami penggal. Saking mereka percayanya kepada kesucian Aisyah. Suatu ketika keduanya duduk di sampingku, sedangkan aku masih menangis. Abu Bakar, ibunya, duduk di samping siapa? Dan Aisyah terus menangis sejak kejadian itu. Lalu datang seorang wanita Ansar minta izin untuk masuk. Lalu aku izinkan dia masuk. Ia pun terhanyut dalam tangisan bersamaku. Tidak lama kemudian Rasulullah juga datang. Setelah mengucapkan salam, beliau duduk jauh-jauh dariku. Duduknya terus apa, Bu? Gimana sih, Bu, rasanya di jauh? Ya Allah, Bu. Sejak berhembusnya berita tak sedap itu, Rasulullah belum pernah duduk bersamaku. Sementara sudah 1 bulan lamanya wahyu tentang berita bohong yang menimpaku belum juga turun. Setelah itu Rasulullah berkata, ini ngomong ke Aisyah. Beliau bersabda, Aisyah, sesungguhnya telah kudengar berita berkenaan dengan dirimu. Jika engkau benar melakukannya, Rasulullah sudah mulai nanteng, Bu. Ya Allah. Jika engkau tidak melakukannya, maaf, Allah pasti akan membebaskanmu dengan turunnya apa? Wahyu. Namun jika engkau melakukannya, wahai Aisyah, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya hamba yang mengakui kesalahan lalu bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Kalimat Rasulullah yang pertama, tidak dengan melakukan, panjang mana, Bu? Kalau kamu tidak melakukannya, Allah akan menolongmu. Tapi kalau kamu melakukannya, wahai Aisyah, beristighfarlah, lalu bertaubatlah, lalu memohon ampunlah. Karena Ibu, ini berarti Rasulullah itu percaya di dalam hatinya sudah ada kemantapan atau masih ragu? Masih ragu, Bu. Mestinya kalimatnya sama. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan dibebaskan. Kalau kamu melakukan, bertaubatlah kepada Allah. Selesai, Bu. Tapi masih sesungguhnya orang yang salah lalu bertaubat itu akan, Rasulullah masih ragu, Bu. Masya Allah. Aku berkata kepada ayahku, ayah, berikanlah pembelaan untukku. Kali ini Aisyah, ya Allah, ayah, mbok kula dibelani toh, Pak. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya membela atau tidak? Tidak. Wahai ibu, kok kula dibelani? Ya Allah, ini kalau ya kan kita tidak boleh mewujudkan wajah Aisyah seperti apa, Bu. Ini kalau dijadikan kisah pendek seperti apa, Bu? Ya Allah. Wahai ibu, berikan pembelaan kepadaku. Kemudian ibunya pun berkata, demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Aisyah berkata, waktu itu aku masih muda. Umurnya berapa waktu itu, Bu? 9 tahun. Aku belum banyak membaca Al-Quran. Ini hubungannya bagaimana menyelesaikan masalah dengan
membaca Al-Quran. Kata beliau, aku belum banyak membaca Al-Quran. Aku kemudian berkata, demi Allah, aku tahu bahwa kalian mendengar berita ini. Berita ini bersemayam di hati kalian dan kalian mempercayainya. Seandainya aku katakan bahwa aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, dan Allah tahu bahwa aku memang tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya sampai ada wahyu turun. Ini ucapan Aisyah, Bu. Ya Allah, begitu pula seandainya aku mengakui apa yang mereka tuduhkan, padahal Allah tahu bahwa aku tidak melakukannya, kalian akan membenarkan pengakuanku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak menemukan untukku dan untukmu bukti dalam masalah ini, kecuali lalu Aisyah membaca, ini kunci, Bu, surah Yusuf ayat ke-18. Surat apa? Apa kata Aisyah? Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Terus Aisyah kali ini nyongpan ngomong yang jenengan ora bakal percaya. Nyongpan orang ngakoni, wong nyong ancen orang ngakoni yang jenengan. Maka tidak ada yang bisa aku lakukan saat ini kecuali aku memasrahkan semua itu kepada siapa? Allah. Kemudian aku berpaling dan merebahkan diri di pembaringan. Ungkep-ungkep nggih, Bu. Pripun nek wong wadon lagi sedih teng kasur bantale dinapa, Bu? Nah, wis ora doyok maning, Bu. Dibetna bae nang kamar wis ora diketok, ora ditakokna apa prege, Bu. Waktu itu aku yakin, kata Aisyah, aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja aku tak mengira bahwa Allah menurunkan wahyu yang akan dibaca dengan umat ini berkenaan dengan diriku. Siapakah aku ini? Aku ini hina dina, kata Aisyah. Tak pantas Allah berfirman tentang diri. Aku hanya berharap Allah membebaskanku dari semua tuduhan mereka melalui mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, astagfirullah. Aisyah mengatakan diri beliau apa, Bu? Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin hari ini kita merasa lebih baik dari orang? Sedangkan seorang Aisyah yang ilmunya tidak bisa dibandingkan dengan ilmu siapapun, dia wanita yang sangat dicintai Rasulullah, kelak dia akan memimpin banyak perempuan di surga. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang hina. Ya Allah, beliau tidak pernah menyangka kalau akan ada ayat berapa. Masih ada catatannya enggak? Ayat berapa sampai ayat berapa? Kemarin pertemuan Sabtu kemarin yang membahas Adil Sul Ifki, ayat berapa sampai ayat berapa? Ya, yuk buka cerita maning. Ayat An-Nur ayat 11 sampai 26. Berapa ayat, Bu? 16. Ada yang mengatakan 13, 15, 16. Bayangkan, Bu. Aisyah tidak menyangka untuk seorang wanita sepertiku turun berapa ayat? 16 ayat atau 15. Karena perbedaan ulama dalam membatasi, oh ini nomor berapa, ini nomor berapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demi Allah, kata Aisyah, belum lagi Rasulullah beranjak dari duduknya. Tadi duduknya dekat atau jauh? Jauh. Lalu Aisyah tadi sudah kembali kemana? Ungkep-ungkep di mana, Bu? Apa kata Aisyah? Dan orang-orang di rumah itu belum ada satupun yang keluar. Siapa saja tadi yang di dalam? Abu Bakar, istrinya, kemudian Rasulullah. Siapa tadi yang minta izin masuk? Wanita dari kalangan Ansar yang ikut bersedih dengan tangisan Aisyah. Beliau minta izin dan diberi masuk, kata Aisyah, dan belum ada satupun yang keluar dari rumah kami. Allah menurunkan wahyu. Allahu Akbar. Rasulullah berada dalam posisi seperti saat menerima wahyu lainnya. Keringat beliau bercucuran seperti mutiara yang berjatuhan, kata Aisyah. Kendati saat itu adalah musim dingin.
Di mana tidak mungkin di musim dingin di Arab orang napa Bu? Berkeringat. Hal itu dikarenakan beratnya beban saat Rasulullah menerima wahyu. Melihat kondisi Nabi menerima wahyu yang sebegitu rupa. Abu Bakar khawatir akan turun dari langit sesuatu yang tidak dikehendakinya. Mungkin azab, mungkin teguran. Ketika memandang ke arah Aisyah, ternyata wajahnya Aisyah berseri-seri. Karena Aisyah tadi yakin Allah akan apa Bu? Allah akan membebaskannya. Abu Bakar lalu mengharapkan bahwa tubuh Rasulullah yang bergetar kemudian keluar keringat itu adalah bukan tanda turunnya azab, melainkan turunnya apa? Turunnya wahyu untuk membebaskan Aisyah. Setelah menerima wahyu, Rasulullah kemudian tertawa. Bukan tersenyum Bu, tapi apa? Tertawa. Kata-kata pertama yang beliau ucapkan adalah, bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyatakan dirimu terbebas dari semua tuduhan mereka. Itulah ucapan yang pertama diucapkan Rasulullah kepada istrinya. Pertanyaan lagi Bu, kalau kita ada masalah, yang belani kita biasanya siapa? Teman dekat, orang tua, keluarga, atau ada pembela yang kita bayar namanya? Pengacara. Dalam hal ini Aisyah dibela siapa Bu? Masya Allah. Ini tugas terberat kita Bu. Bagaimana kalau kita tertimpa suatu tuduhan, kita nggak bilang gini Bu, biarlah waktu yang menyembuhkan luka. Biarkan waktu yang akan waktu tuh nggak nyembuhin luka kalau ibu nggak berusaha sembuh. Waktu juga nggak bisa jawab karena waktu nggak bisa ngomong. Apalagi tanyakan pada bulan atau rumput yang udah jelas tuh Abid gak ada tahu kalau rumput itu nggak tahu jawabannya. Kalau tanya pada bulan, bulan juga nggak bisa. Makanya dia sama NU nggak selesai. Satu pakai ru'yah, satu pakai hisab, ya Bu. Nggak ketemu. Satunya hari Senin, satunya hari Selasa. Karena kalau mau bulan juga bingung. Bulan nggak bisa. Nah ini bercanda aja supaya nggak begitu tegang antara hisab dengan yang bela siapa Bu? Tugas kita Bu. Supaya yang belain kita bukan hanya manusia biasa, tapi dibela siapa Bu? Dibela Allah. Saya beberapa hari ini membaca kasus kematian Munir. Kemudian saya membaca kasus kematian seorang bupati yang menolak izin tambang. Kemudian tiba-tiba ditemukan tewas di atas pesawat. Saya juga membaca tentang berita kematian Antasari Azhar. Ya, Bu. Masya Allah. Saya bilang, saya begini Bu. Demi Allah, kita tidak akan mendapatkan keadilan di dunia ini Bu. Maka jangan pol-polan sama dunia. Kita itu hanya akan mendapatkan keadilan di mana Bu? Ya Allah. Sudah tidak membayangkan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Aceh saat ini Bu. Saya hanya bersyukur. Mau ngeluh itu jadi apa Bu? Jadi malunya luar biasa. Melihat gak usah jauh-jauh sampai ke Palestina. Apa yang terjadi pada saudara kita di Aceh hendaklah menjadikan kita semakin apa Bu? Bersyukur. Tadi saya berjumpa dengan Tante Sally, kakaknya Mbak Erna Aura yang sedang gerah karena terkena semburan gas. Ya Allah Bu, sepanjang beliau bercerita saya hanya menangis Bu. Ya Allah, ayo banyak bersyukur. Supaya apa? Kalau kita menjadi perempuan yang baik, perempuan yang taat, yang bela nih bukan lagi manusia, tapi siapa Bu? Allah Bu. Ketidakadilan yang belain Allah, Allah akan tunjukkan. Meskipun dunia ini bukan tempat kita menerima apa? Keadilan. Keadilan hanya kita bisa dapatkan ketika kelak di hari akhir ditimbang. Semua yang zalim akan mendapatkan kezalimannya, yang baik akan mendapatkan kebaikannya. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah. Setelah turun wahyu itu, kemudian Rasulullah berkata demikian. Ibuku berkata, Aisyah,
Aisyah tadi mana posisinya? Di kamar. Sedang apa? Tertelungkup. Ibu tahu rumah Rasulullah? Berarti Aisyah tertelungkup tuh Rasulullah lihat nggak? Abu Bakar lihat nggak? Ibunya lihat nggak? Wanita Ansar tadi lihat nggak? Karena rumah Rasulullah ukurannya berapa? Jadi bukan terus ibunya ketok-ketok, Aisyah bangun. Semua peristiwa itu disaksikan dalam rumah yang hanya sepetak itu. Kata ibunya berkata, Aisyah bangun. Berterima kasihlah kepada Nabi. Lihat Aisyah jawabnya. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kepada beliau. Masya Allah. Jadi perempuan itu di mana-mana ada apanya, Bu? Ya, Bu? Sampai ke titik beliau dibebaskan tuh cemburunya tuh ada. Mungkin kita kalau membayangkan, ngopo kok aku ra dibela kan? Wingi-wingi. Demi Allah aku tidak akan berterima kasih kepada beliau. Aku tidak akan memuji kecuali kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang menurunkan kebebasanku dengan firman-Nya. Tapi ada dua mata yang bisa kita lihat. Satu, bagaimana seorang Aisyah melihat semua nikmat Nabi Muhammad itu hanya lantaran. Tapi pemberi utamanya adalah supaya kita tidak, pelajarannya buat kita, tidak terlalu bergantung kepada apa? Manusia, pasangan, suami kita. Suatu saat suami kita boleh kita yang meninggalkan atau kita yang, maka keyakinan kita bahwa yang memberi nikmat itu adalah, kemarin saya jemput anak sepanjang jalannya, ya Allah terima kasih bisa naik kendaraan, bisa lewat tol, bisa ada yang buat bayar tol, punya suami yang taat, anak bisa sekolah pulang, terus panjang jalan berusaha Rabbi auzi'ni an. Karena tidak pantas hari ini kita mengeluh dengan apa yang terjadi di Aceh, Bu. Ya Allah, berjalan puluhan kilo hanya untuk mendapatkan makanan. Sementara hari ini makanan di kulkas kita nopo, Bu? Turah-turah. Ngantos maem mawon kondangan betul nopo, Bu? Mboten ditelaske. Maka Ibunda, hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan kita untuk memperbanyak syukur bahwa semua nikmat yang kita dapatkan hari ini asalnya dari siapa, Bu? Suami kita itu lantaran, anak kita itu lantaran, teman kita itu lantaran, tapi pemberinya adalah Allah. Dan ada satu doa, Ibu boleh tiru. Ya Allah, saya berdoa. Ya Allah, saya berdoa begini, Bu. Ya Allah, jadikanlah aku lantaran rezeki bagi suamiku. Jadi keberadaan kita di rumah itu ngerejekeni siapa, Bu? Suami. Dan ya Allah, jadikan suamiku lantaran rezeki untukku. Kita jadi bisa hidup seperti ini karena Allah menjadikan suami kita lantaran untuk kita mendapatkan apa, Bu? Ya Allah, jadikan anak-anakku ya Allah lantaran suamiku, lantaran aku menerima rezeki. Ya Allah, doa itu sangat indah. Saya dapatkan dari buku tulisan siapa saya lupa. Tapi ya Allah, doa itu begitu indah. Supaya kita lebih menjadi perempuan yang pandai bersyukur. Lalu Rasulullah meraih tanganku. Tetapi aku melepaskan pegangannya, Bu. Ya Allah. Tadi sudah bilang aku tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah. Rasulullah meraih tangan Aisyah sama diapakan, Bu? Ini tangan Rasulullah, Bu. Ya Allah. Ini bukti bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah pun ada apa? Ya apalagi rumah tangga kita, Bu. Ini tangan Rasulullah sama Aisyah, no, Bu. Dan ini sekalian perempuan itu memang unik, Bu. Ya Allah. Aslinya pengen dimek, barang dimek. Usah cekeli lah. Tapi aslinya ya pengen apa, Bu? Pengen mungkin tidak hanya ingin dicekeli tapi ingin diapakan, Bu? Ya Allah, dilepaskan oleh Aisyah. Jadi perempuan itu unik sekali. Kita ini unik, Bu. Sadar nggak kalau kita unik, Bu? Ya, pengen dicekeli, barang dicekeli kon. Masya Allah. Lalu aku melepaskan pegangannya sampai ayahku menghardikku. Masya Allah. Ayahnya kan lihat. Ketika Rasulullah mau meraih, ya mungkin Aisyah tuh
Kemana aja lu selama ini? Bahasanya kita, ya Allah, kenapa aku nggak dibelain dari sampai aku harus sakit, nangis, semua, dan seterusnya dan seterusnya. Aisyah berkata, ini tentang Aisyah sudah. Kemudian beliau berkata, sekian lama Abu Bakar memberi nafkah kepada Mistah. Siapa nama ibunya tadi? Nah, gampang. Nama ibunya Mistah namanya? Adalah kerabat dekatnya. Lagi pula ia fakir. Setelah wahyu pembebasanku turun, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan lagi membantu Mistah. Abu Bakar marah. Tetapi ternyata turun wahyu juga untuk Abu Bakar. Yaitu surah An-Nur ayat yang ke-22. Apa kata Allah? Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Saya coret buku ini, Bu. Kalau ada kajian, saya beri judul ayat untuk anak dan ayah, Bu. Karena Allah tidak hanya menurunkan wahyu untuk membebaskan siapa? Tetapi Allah juga menurunkan wahyu untuk membebaskan kisah yang terjadi antara Abu Bakar dengan betapa sayangnya Allah kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Dipilih nemanin hijrah Abu Bakar. Yang nganterin makanan putrinya Abu Bakar. Sampai dijuluki perempuan yang punya 2 ikat pinggang. Yang ngangon kambing supaya jejaknya saudaranya, putranya Abu Bakar yang lain ketika ngirim makanan tidak diketahui orang kafir, budaknya Abu Bakar. Kambingnya disuruh ngangon supaya tepaknya Abu Bakar, baginda Muhammad dan orang-orang yang nganterkan makanan ke Gua Sur itu tidak diketahui oleh siapa, Bu? Semuanya keluarganya siapa, Bu? Jadi keluarga Abu Bakar itu bapaknya pejuang, ibunya pejuang, putranya pejuang, putrinya pejuang, sampai budak-budaknya semuanya, Bu. Dan hari ini kita dapati kadang bapaknya pejuang, anaknya kadang ada yang pejuang, ada yang sama sekali tidak meneruskan kebaikan orang tuanya, Bu. Ada yang ibunya pejuang, putranya nggak menerusin. Dan ada yang ibunya pejuang, anaknya apa, Bu? Lalu kita berharapnya kita menjadi pejuang, anak kita juga. Itulah doa Rabbi habli, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Kalau hari ini kita sujud, kita pengen anak-anak kita juga apa, Bu? Kalau hari ini ibu berjilbab, ibu menutup aurat, kita juga pengen anak-anak kita. Kalau hari ini kita tidak percaya dengan kemusyrikan, kita pun ingin anak-anak kita tidak percaya kepada kemusyrikan. Maka kemudian Abu Bakar berkata, setelah turun ayat itu, Abu Bakar bahkan ketika memberikan nafkah kepada Mistah, jumlahnya lebih banyak dan berkali-kali lipat. Sekarang kalau kita ke Mistah, kira-kira Mistah diapakan, Bu? Nah, nonton rujak judulnya Mistah nih kok dia apa, Bu? Dan ini sekaligus, tadi Mistah pernah berjuang di perang apa? Bukan berarti orang yang hidup di samping Rasulullah berjuang juga di perang apa? Badar, tidak punya aib dan kesalahan. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalimat ini bukan untuk jadi pembenaran. Sehingga setiap saat kita salah, dalilnya manusia tempat salah, dan ini untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun kita itu manusia biasa. Walaupun sudah ngaji, pakai jilbab gede, pakai kaos kaki, buku ngajinya ganti-ganti, majelisnya dari Senin sampai Rebo ganti, tetap saja kita masih kadang berbuat, bahkan banyak kesalahan yang kita lakukan. Maka tadi wahyu tadi, Bu, apa kalimat Allah?
apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Maka kalau kita dendam kepada seseorang, itu artinya kita tidak ingin dimaafkan Allah. Maka maafkanlah orang lain sebagaimana kita ingin dimaafkan siapa? Allah. Itulah yang dipilih Abu Bakar. Ya Allah. Dan Aisyah berkata, selesai ceritanya, sebelum wahyu turun, Rasul menyatakan pendapatnya kepada Zainab binti Jahsh. Zainab ini istri Rasulullah yang lain. Ibu ingat istri Rasulullah terbagi menjadi berapa kubu? Dua. Dan Zainab ini kubu sebelahnya Aisyah. Balane Aisyah sinten mawon masih kalingan? Aisyah, Hafsah, Sofia, dan satu lagi Ummu Salamah. Selain itu jadi blok berapa? Ada blok timur, ada Zainab ini bukan bloknya Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Zainab, mestinya kalau Zainab ini bukan Ummul Mukminin, ditanya tentang, wahai Zainab, beritahu kepadaku apa yang kau ketahui, kau lihat, kau dengar tentang Aisyah. Seandainya Zainab bukan Ummul Mukminin, hanya istri yang kesekian bagi seorang laki-laki biasa, kira-kira orang ini jawab apa? Kira-kira Zainab jawab apa? Kesempatan untuk Zainab apa Bu? Sudah lama aku menunggu pertanyaan itu. Ini dia waktunya untuk aku mengungkapkan semua unek-unek yang pernah. Apa perkataan Zainab Bu? Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak mengetahui Aisyah kecuali bahwa dia adalah wanita yang baik. Kira-kira Rasulullah kalau ketemu istri yang jawabannya semacam ini, tambah love atau enggak? Oh ya Allah, aku padamu Zainab, ya Allah Bu. Padahal Zainab, ini pun diterangkan Bu, kata Aisyah ini. Padahal Zainab termasuk istri Nabi yang minta persamaan perlakuan dan perhatian seperti diriku. Kemarin yang kisah salah tangan itu di rumahnya siapa? Di rumah Aisyah kan? Rasulullah salah megang tangan siapa? Zainab Bu. Sehingga Aisyah pernah ditegur gara-gara ngudung kalian apa? Zainab. Rasulullah salah megang tangannya siapa? Ya Allah. Sifatnya yang menjaga diri, sikap terpujinya itu bahkan membuatnya harus berselisih dengan saudarinya sendiri, Hamnah bin Jahsh, karena Hamnah terlibat dalam berita bohong berkenaan diriku. Nah sekarang terakhir siapa nama yang saya sebut? Hamnah binti Jahsh, adiknya Zainab binti Jahsh. Sudah, sekarang pertanyaan. Siapa tokoh utama dalam hadisul ifki? Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang menangi Aisyah Keri? Safwan bin Mu'attal. Sebutkan 3 orang penyebar gosip ini. 1. Abdullah bin Ubay bin Salul. 2. Wah, nanti salah ini. Mistah atau Ummu Mistah? Mistah atau Ummu Mistah? Jangan salah. Kebalik, ada ummunya langsung salah. Kedua laki-laki bernama Mistah, seorang pejuang di perang Badar, masih saudara dengan Abu Bakar. Yang ketiga siapa? Perempuan yang tadi terakhir saya sebut namanya Hamnah binti Jahsh, saudaranya siapa? Zainab binti Jahsh, istri dari baginda Muhammad. Inilah 3 tokoh utama tukang sebar gosip. Sekarang dari cerita ini, kalau ibu dipilih jadi sutradara, ibu mau jadi apa? Mau jadi 3 orang ini? Ummu Mistah? Mau jadi Zainab? Mau jadi Usamah bin Zaid atau menjadi Ali bin Abi Thalib? Siapa 2 orang sahabat yang dimintai pertimbangan Rasulullah? Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Siapa budak perempuan yang membenarkan ucapan Ali?
Apa kelalaian menurut beliau yang pernah dilakukan Aisyah radhiyallahu anha? Mengantuk, tertidur, adonannya Allahu Akbar walillah. Berapa orang yang berada di ruangan Rasulullah saat wahyu turun? Sebutkan satu. Aisyah. Dalam posisi Aisyah di pembaringan. Siapa yang kedua? Rasulullah. Yang ketiga Abu Bakar. Yang keempat istri Abu Bakar. Yang kelima seorang wanita Ansor yang oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak disebutkan namanya. Itulah peristiwa yang disebut dengan haditsul ifki, berita bohong yang diceritakan di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 26. Dan ayat yang keberapa yang turun berkenaan dengan Abu Bakar? An-Nur ayat 15-16 ayat turun untuk seorang perempuan bernama Aisyah radhiyallahu anha. Maka salah besar sebagai penutupan. Kalau kita sebagai perempuan sudah tahu ceritanya Atalia, sudah tahu ceritanya siapa Bu? Maya dan Mulan Jamilah, tapi belum tahu kisah utuh tentang seorang perempuan bernama Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan yang ketika terjadi masalah pembelanya siapa? Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kisah hadisul ifki. Dan cerita ini kita sampai metode yang keberapa Rasulullah? 6. Dan belum akan beranjak ke metode yang ke-7 karena pembahasan berikutnya adalah hikmah dari kejadian hadisul ifki. Dan ternyata hikmah yang dibawakan oleh Masya Allah Dr. Abdus Sami' Anis ini adalah luar biasa dan ada beberapa hikmah. Insya Allah kita pelajari. Setelah itu kita lanjutkan metode berikutnya, bagaimana Rasulullah menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Terus tidak perlu pusing-pusing cari cara lain. Caranya sudah diberitahu Rasulullah, jumlahnya ada 11. Kita sudah belajar berapa? 6. Kurang berapa? 5. Insya Allah. Siapa yang sampai nomor 6 ini belum pernah absen? Siapa yang dari nomor 1 sampai nomor 6 hadir terus? Yang lain? Bolong-bolong berarti nomornya ya Bu. Ya Allah. Cara mbien kula nekeri catetane ndang-ndang takon. Maka zaman dulu saya nyong nyelih bukune tahwingi ora melbu, nyong tak nyontek catatannya. Karena sudah sampai nomor berapa? 6. Kalau yang baru ikut hari ini berarti nomor berapa? Ya sudah, segera mencontek catatan temannya supaya kita tahu bagaimana dan apa metode Rasulullah dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Saya tutup bukunya. Ibu silakan tutup. Ya, sudah tutup? Ya. Siapa tokoh intinya? Siapa laki-laki yang mendapatinya tertinggal? Safwan bin Mu'attal. Siapa dua orang sahabat yang dimintai pertimbangan? Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Menjadi es atau menjadi api? Sebutkan 3 orang penyebar gosip utama dalam hadisul ifki. 1. Paling apal Mistah. Mistah Abdullah Ubay bin Salul. Yang ketiga Hamnah. Siapa budak perempuan yang ditanya ya Rasulullah? Siapa istri Rasulullah yang ditanya juga oleh Rasulullah? Zainab bintu Jahaz. Saudaranya siapa? Hamnah. Siapa nama ibunya Mistah? Siapa nama bapaknya Mistah? Abu Mistah. Surat An-Nur ayat keberapa? 11 sampai 26. Yang berkaitan dengan Abu Bakar surah An-Nur ayat
Masya Allah, barakallah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Astaghfirullahi walakum. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Eva kita bisa memahami dan kepada Ustazah Eva saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita doakan Ustazah Eva dan selalu diberi kesehatan, berkah putra putrinya, suaminya semuanya, dan diberikan panjang umur dengan ketaatan, sehat walafiat, putra-putra dari yang suami-suamikan, muslim-muslimat, dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sebelum pengumuman yaitu menyusul aja. Ya, menyusul aja. Mohon izin untuk besok hari Senin kami izin di Masjid Jami karena mau safar ke Solo. Kemudian Selasa kajian ceria juga saya izin karena masih berada di Solo. Adapun sampai Sabtu depan Mahfazah libur atau tetap kajian, kita tunggu pengumuman berikutnya. Dan insya Allah pada tanggal 3 Januari kita akan kedatangan tamu Ustazah Dewi. Ibu pernah ingat beliau pernah hadir di sini? Beliau adalah mantan biarawati yang sampai hari ini keluarganya juga masih beragama Nasrani, dan insya Allah beliau akan hadir di tengah-tengah kita untuk memperkuat tauhid kita tentang bagaimana berislam dan bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Tolong, saya minta tolong pada ibu-ibu, barangkali ada keluarga ibu yang mu'alaf atau tetangga atau teman-teman yang pengen belajar Islam. Misalnya ibu punya teman, kok teman Nasrani, kamu pengen nggak belajar Islam? Gitu. Jadi posisikan Ustazah Dewi ini seperti Dr. Zakir Naik, yang teman-teman Nasrani bisa bertanya kepada beliau tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam agama beliau. Bismillah, mohon doanya semoga tidak ada halangan beliau hadir di tengah kita. Tolong kami bantu diajak, barangkali saudara-saudara kita di luar belum tahu melalui flyer yang ada di Mahfazah. Maka ibu, kita berkewajiban untuk gedok tular, menularkan kebaikan ini. Semoga besok tanggal 3 Januari kita bisa berbondong-bondong untuk menghadiri kajian beliau. Mbak-mbak yang saya lihat ini beberapa hadir yang muda-muda. Nah, sampaikan kepada yang muda-muda. Dan saya mau titip pesan. Memang kadang-kadang Ustazah Eva kalau ngaji itu emak-emak banget. Karena memang yang dihadiri ini gitu. Ustazah Eva loh, yang diajar mesti suami karo istri. Sedangkan kadang-kadang ada, "Lah wong kula wis ora duwe." Nah, atau yang muda kadang-kadang saya belum menikah. Ini njur arep pamer. Aslinya saya ya bisa mengikuti yang muda, tapi wong yang hadir tua, ya saya materinya mengikuti yang tua. Coba ada yang muda-muda yang hadir, nanti juga temanya menyesuaikan yang muda-muda. Bahkan beberapa kesempatan yang lalu, mohon izin Ibu, saya minta kepada teman-teman yang suaminya jauh untuk berkumpul menjadi satu komunitas, menjadi pengajian perempuan-perempuan LDR, Bu. Karena tidak sama masalah perempuan yang istrinya disanding suami dengan yang suaminya. Dan saya pertanyaan lucunya gini, emang orang LDR bisa ngudung juga ya? Bisa, Us. Suaminya di sana, ibunya di sini aja bisa ngudung. Jadi apalagi yang malah cari pembenaran. Wong yang jauhan aja bisa ngudung apa meneh? Nah, karena ada fikih yang berbeda, misalnya kangen. Gimana cara mengatasi kangennya? Kalau ibu mengatasi tak kangennya kan tinggal tubruk aja toh Bu. Masya Allah. Kalau yang LDR maka ada fikih yang harus dipelajari. Tolong kabarkan pada ibu-ibu muda, ya ada kalanya saya emak-emak banget gitu. Tapi insya Allah bisa menyesuaikan dengan yang muda-muda. Demikian saya kembalikan lagi untuk ditutup dengan doa penutup majelis. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.